Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan untuk firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan dari Yesaya 40 ayat 29 yang berbunyi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tidak ada alasan untuk tidak bersemangat menjalani hidup ini. Keadaan yang sangat begitu kontradiktif pernah dialami oleh Nabi Elia pada waktu ia berada di Gunung Horeb. Ia yang sebelumnya memiliki semangat tinggi yang berapi-api, perlahan-lahan mulai padam. Yang sebelumnya penuh dengan keyakinan, kini hilang pengharapan sampai-sampai tidak memiliki gairah hidup lagi. Dengan kata-kata yang terkenal, "Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bagian B. Orang yang penuh dengan semangat tinggi ini tidak mudah menyerah dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Demikianlah seharusnya yang harus dilaksanakan di dalam hidup kita umat Tuhan ini. Artinya, tindakan atau perbuatannya tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan, karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, orang yang bersemangat hidup pasti memiliki sikap yang penuh optimis, karena tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Melihat keterpurukan Nabi Elia itu, Tuhan tidak tinggal diam. Lalu ia memberikan perhatian kepadanya, di mana Tuhan membiarkan Nabi Elia istirahat dan tertidur. Lalu ia mengirim malaikatnya untuk memberikan kepadanya makanan. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 7. Tuhan Allah membangkitkan semangat Nabi Elia yang mulai pudar dan mengingatkan ia kembali akan visinya semula, yaitu kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Pengalaman hidup Nabi Elia ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat milik Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kita. Apapun kondisi atau keadaan yang sedang terjadi, mari tetaplah memiliki semangat hidup, karena tanpa semangat kita tidak pernah mencapai goal atau tujuan. Karena dengan bersemangat kita akan tetap mengarahkan pandangan mata hati iman percaya kita kepada tujuan dan berusaha sedemikian rupa untuk boleh mencapainya. Satu hal yang menguatkan iman kita adalah bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mensupport kita. Ingatlah apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini di Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia,
dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa yang Maha Baik. Memang tidak ada alasan bagi kami, orang-orang yang merasakan bahwa diri kami ini tidak dihidupi oleh diri kami sendiri. Sehingga kami pun harus sadar betul bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan, hidup harus untuk Tuhan, dan bahkan mati pun oleh segala pengorbananmu untuk menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota itu memungkinkan kami boleh hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan segala keberadaan kami apabila saat ini kami masih merasakan adanya hidup kurang bersemangat di dalam menjalaninya. Kami tahu bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kami yang lelah dan menambah semangat kepada kami yang merasa tidak berdaya pada saat kapanpun juga. Tuhan, tolonglah kami juga ketika menghadapi hal-hal yang melemahkan fisik kami, jangan sampai melemahkan segala keberadaan kami, iman hati, serta kepercayaan kami kepadamu supaya tetap kuat, kokoh, teguh hanya berpegang kepada Tuhan saja. Sehingga ketika masih adanya sakit penyakit melanda kehidupan kami, supaya kami juga tetap berharap bahwa Tuhan akan menolong kami dengan mujizat kesembuhan yang daripadamu, boleh menyertai memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.